Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pagi hari ini yang berbahagia ini, kami semua dari presentator menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan ridhonya telah mengizinkan kami untuk menyelesaikan makalah dan presentasi matematika diskrit kelas B dengan materi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Semoga materi ini dapat kita pelajari bersama sehingga dapat kita ambil manfaatnya dan ilmunya dapat berguna untuk kita semua. Sebelumnya, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Fitrotun Nafsiyah dengan NIM 2618050. Kemudian yang kedua ada Salma Ginabila Jina dengan NIM 2618062. Dan yang ketiga, Fatimah Zikra Amalia dengan NIM 2618085. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aturan perkalian dan penjumlahan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, prinsip dasar perhitungan. Yang kedua, kaidah perkalian. Yang ketiga, aturan penjumlahan. Dan yang keempat, perluasan kaidah menghitung. Sebuah pembahasan pertama, prinsip dasar penghitungan. Apakah itu prinsip dasar penghitungan? Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai prinsip dasar perhitungan. Misalkan, kata sandi pada sistem komputer terdiri dari 6, 7, atau 8 karakter, di mana masing-masing karakter ini harus berupa angka atau huruf alfabet. Setiap kata sandi setidaknya harus mengandung 1 digit. Ada berapa banyak kata sandi seperti itu? Nah, teknik yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini dan berbagai macam masalah penghitungan lainnya akan dijelaskan pada pembahasan kali ini. Masalah menghitung seringnya kita jumpai pada matematika dan juga ilmu komputer. Misalnya, kita harus menghitung hasil eksperimen yang berhasil dan semua kemungkinan hasil eksperimen ini untuk menentukan probabilitas peristiwa terpisah. Nah, di sini kita perlu menghitung jumlah operasi yang digunakan oleh suatu algoritma untuk mempelajari kompleksitas waktunya. Jadi, di bawah ini akan dibahas beberapa teknik dasar berhitung beserta contoh dan pembahasannya. Sebuah pembahasan kedua, kaidah perkalian atau yang bisa disebut dengan rule of product. Bagaimana definisi dan contohnya? Mari kita bahas. Definisi dari rule of product adalah bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, kemudian percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila percobaan satu dan percobaan dua dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan atau menghasilkan P dikalikan dengan Q kemungkinan jawaban. Contoh soal pertama. Dua restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop, serta 3 jenis minuman, misalnya susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Untuk cara menyelesaikan persoalan ini, kita dapat menggunakan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Pada diagram pohon tersebut, akar adalah awal pemilihan, cabang adalah alternatif solusi, dan daun merupakan akhir solusi. Di sini kita bisa melihat pada diagram pohon yang sudah kita buat bahwa ada 5 jenis makanan, yakni nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Kemudian kita cabangkan menjadi dari 3 jenis minuman yang tersedia, yakni susu, kopi, dan teh. Nah, bisa kita hitung, maka banyaknya cabang yang ada adalah perkalian antara jumlah makanan dengan dikalikan dengan jumlah minuman, yakni 5 dikalikan 3, atau bisa kita ringkas jadi 15.
Contoh soal pembahasan kedua. Kursi auditorium harus diberi label dengan huruf alfabet diikuti dengan bilangan asli sampai 100. Berapa jumlah kursi yang dapat diberi label berbeda? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan teknis pelabelan kursi yang terdiri dari 2 tahap, yaitu melabeli kursi dengan salah satu dari 26 huruf alfabet dan salah satu dari 100 kemungkinan bilangan asli yang terdiri dari rentang 1 sampai 100. Aturan perkalian menunjukkan bahwa ada 26 dikalikan 100 dengan hasil 2600 cara yang berbeda untuk memberi label pada kursi. Oleh karena itu, jumlah kursi yang dapat diberi label yang berbeda adalah 2600. Soal pembahasan ketiga. Pada contoh soal ini, disajikan sebuah percakapan. Ima bertanya, berapa banyak password atau kata kunci dengan panjang 5 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika tidak boleh ada angka yang berulang? Rama kemudian menjawab, kita sediakan 5 tempat yang dapat ditempati 5 angka yang disediakan. Kemudian kita kalikan sehingga kita dapat hasilnya 120 password. Nah, di sini kita sudah ada sebuah tabel. Tabelnya kita isi saja dengan tempatnya 1 sampai 5. Kemudian banyak caranya kita isi mengikuti kaidah yang akan dijelaskan di bawah ini. Yakni yang pertama, baiknya yang mengisi tempat pertama itu merupakan banyaknya seluruh angka. Kemudian baiknya cara mengisi tempat kedua adalah banyaknya cara pada tempat pertama dikurangi angka 1. Dan kemudian selanjutnya juga sama seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa banyaknya cara mengisi tempat ke K setelah K-1 adalah tempat dari sebelumnya. Seperti itu, sehingga pada kasus ini kita dapat mendapatkan bahwa hasilnya adalah 120 cara. Seperti itu. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai aturan penjumlahan atau yang biasa disebut dengan rule of thumb. Di sini kita akan membahas mengenai definisi, contoh, beserta pembahasannya. Langsung saja. Berikut definisi dari aturan penjumlahan. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, lalu percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, yaitu percobaan 1 ataupun percobaan 2 saja, maka terdapat P ditambah Q kemungkinan hasil percobaan, atau menghasilkan P ditambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Langsung saja dapat kita perhatikan pada contoh pertama. Seorang mahasiswa informatika dapat memilih salah satu proyek komputer dari 3 daftar. Ketiga daftar tersebut masing-masing berisi 23, 15, dan 19 kemungkinan proyek. Masing-masing proyek dari ketiga daftar tersebut tidak ada yang sama. Berapa banyak kemungkinan proyek yang bisa dipilih? Maka penyelesaiannya dapat menggunakan dengan aturan penjumlahan, yaitu mahasiswa dapat memilih proyek dengan cara proyek dari daftar pertama, daftar kedua, atau daftar yang ketiga. Karena di situ ada ketentuan bahwa tidak ada proyek dari ketiga daftar tersebut yang sama. Nah, berdasarkan aturan penjumlahan, maka diperoleh dari ketiga daftar tersebut, yaitu 23 ditambah 15 ditambah 19, sama dengan 57. Maka diperoleh ada 57 cara kemungkinan proyek yang bisa dipilih. Selanjutnya, contoh soal nomor 2 dan pembahasannya. Jabatan Ketua Himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan tahun 1997 atau angkatan tahun 1998. Jika terdapat 45 orang mahasiswa angkatan 1997 dan 52 orang mahasiswa angkatan 1998.
Berapa cara memilih pejabat ketua himpunan? Maka penyelesaiannya yaitu dengan aturan penjumlahan juga, yaitu jabatan yang ditawarkan hanya ada satu, yang mana dapat diduduki oleh salah seorang mahasiswa dari dua angkatan tersebut. Di situ disebutkan bahwa ada 45 cara memilih satu orang mahasiswa dari angkatan 1997 dan ada 52 cara memilih satu orang dari angkatan 1998. Nah, dari kedua angkatan tersebut hanya ada satu yang akan terpilih. Apakah angkatan 1997 atau angkatan 1998? Dalam kombinatorial, dari kedua kejadian tersebut, hanya satu dari dua kejadian yang dilakukan. Sehingga dengan menggunakan kaidah penjumlahan, jumlah cara memilih pejabat ketua himpunan tersebut sama dengan jumlah mahasiswa pada kedua angkatan tersebut, yaitu 45 mahasiswa angkatan 1997 ditambah 52 orang mahasiswa angkatan 1998. Jadi, jumlah total dari kedua angkatan tersebut ada 97. Sehingga diperoleh hasil ada 97 cara memilih pejabat ketua himpunan. Selanjutnya, contoh soal pembahasan yang ketiga. Disajikan sebuah percakapan antara Fikri dengan Kiki. Fikri bertanya kepada Kiki. Sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut, tanpa memedulikan pria ataupun wanita? Kiki pun menjawab. Jadi ada 4 kemungkinan memilih satu wakil pria, dan 3 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Jika hanya satu orang wakil yang harus dipilih, pria atau wanita, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Tentunya tidak lupa dengan menggunakan aturan penjumlahan. Seperti itu. Selanjutnya, perluasan kaidah menghitung. Bagaimana sih kalau penjumlahan dan perkalian digabungkan? Definisi perluasan kaidah menghitung. Yang pertama, kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Yang kedua, P1 kali P2 kali Pn untuk kaidah perkalian. Dan yang ketiga, P1 ditambah P2 ditambah Pn untuk kaidah penjumlahan. Contoh 1. Jika ada 10 pertanyaan yang masing-masing dijawab benar atau salah atau dilambangkan dengan B atau S, berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Penyelesaian. Andaikan 10 pertanyaan tersebut sebagai 10 buah kotak, masing-masing kotak hanya berisi 2 kemungkinan jawaban, B atau S. Di sini kita menggunakan kaidah perkalian, karena ke-10 kotak ini harus terisi dengan jawaban B atau S. Kotak 1 dan kotak 2 dan kotak 3 dan seterusnya sampai kotak 10. Jumlah kombinasi jawaban yang dapat dibuat 2 kali 2 sampai 10. Dan hasilnya 2 pangkat 10. Selanjutnya contoh yang kedua. Selesaikan soal di bawah ini. Yang A, berapa banyak jumlah kata 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E jika tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata. Yang B, berapa banyak jumlah kata 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E jika pengulangan huruf diperbolehkan. Yang C,
berapa banyak jumlah kata pada jawaban soal A yang diawali oleh huruf A? Yang D, berapa banyak jumlah kata pada jawaban soal A yang tidak diawali oleh huruf A? Penyelesaian yang pertama, yang A, andaikan posisi 5 huruf di dalam kata sebagai 5 buah kotak. Kotak pertama dapat diisi dengan salah satu dari 5 huruf, jadi ada 5 cara. Kotak dapat diisi dengan 4 cara, karena satu huruf sudah dipakai untuk kotak pertama. Kotak ketiga dapat diisi dengan 3 huruf, karena 2 huruf lain sudah dipakai kotak pertama dan kedua. Kotak keempat dapat diisi dengan 2 cara, dan kotak kelima dapat diisi dengan 1 cara. Jadi kesimpulannya 5 cara, 4 cara, 3 cara, 2 cara, dan 1 cara. Untuk selanjutnya, karena setiap kotak harus diisi dengan 1 huruf, kotak 1 dan kotak 2 dan kotak 3 dan kotak 4 dan kotak 5, maka kita menggunakan kaidah perkalian jumlah kata yang dapat dibentuk adalah 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 buah. Untuk soal yang B, jika pengulangan huruf dibolehkan di dalam kata, maka setiap kotak dapat diisi dengan 5 cara. Maka jumlah kata yang dapat disusun adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 5 atau sama dengan 3125. Untuk yang C, kotak 1 hanya dapat diisi dengan 1 cara, yaitu huruf A. Kotak kedua 4 cara selain huruf A, kotak ketiga 3 cara, kotak keempat 2 cara, dan kotak kelima 1 cara. Maka jumlah kata yang dapat disusun adalah 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Untuk yang D, kotak 1 hanya dapat diisi dengan 4 cara selain huruf A. Kotak kedua 4 cara, 1 huruf sudah dipakai untuk kotak pertama, tersisa 4 huruf termasuk huruf A. Kotak ketiga 3 cara, kotak keempat 2 cara, dan kotak kelima 1 cara. Maka jumlah kata yang dapat disusun adalah 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 96. Kita juga dapat menyelesaikan soal D ini dengan melihat bahwa jumlah kata yang tidak diawali oleh huruf A adalah jumlah semua kata dikurangi jumlah kata yang diawali oleh huruf A, yaitu jawaban A dikurangi dengan jawaban C. Jawaban A tadi 120 dan jawaban C 24. Jadi 120 dikurangi 24 sama dengan 96. Selanjutnya, pada soal ketiga, Azza bertanya kepada Ahus. Azza, beberapa perpustakaan memiliki 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Prancis, dan 10 buah buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih? A. 3 buah buku, masing-masing dari tiap bahasa berbeda. Dan B. 1 buah buku sembarang bahasa. Lalu Agus menjawab. Yang pertama, 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa berbeda. Jumlah cara memilih 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa adalah 6 dikali 8 kali 10 sama dengan 480 cara. Yang kedua, 1 buah buku sembarang bahasa. Jumlah cara memilih 1 buah buku sembarang bahasa 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24 cara. Catatan penting. Perhatikanlah kata dan serta atau. Kedua kata ini adalah kata kunci untuk mengidentifikasi apakah suatu persoalan menghitung diselesaikan dengan kaidah perkalian atau kaidah penjumlahan.
Kaidah perkalian menyatakan bahwa kedua percobaan dilakukan secara simultan atau serempak, sedangkan pada kaidah penjumlahan, kedua percobaan dilakukan tidak simultan atau tidak serempak. Demikian presentasi kami dari kelompok 1 pada pertemuan ketiga tentang materi